Puji nama Tuhan. Ya, salam kudus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali tundukkan hati kita. Mari kita berdoa, kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah hidup kami, inilah ucapan syukur kami, dan inilah kami anak-anak Tuhan yang selalu rindu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah kami yang sejati adalah hati kami yang kami persembahkan untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah kami yang begitu mengasihi kami semua dan memberikan kami pagi hari ini kecerahan, keceriaan, kegembiraan hati kami untuk selalu bersama-sama dalam persekutuan ibadah pagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami kembali menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus meneguhkan hati kami semua, supaya kami terus mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bersama-sama dan juga yang menyusul kemudian. Tuhan memberkati kami semuanya, mendengarkan kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu dari firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke kitab Efesus, ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1. Sekarang kita sudah sampai ke bagian ayatnya yang ketiga. Ya, bagian ayat yang ketiga ini adalah merupakan sentral daripada tujuan kitab Efesus ini, ya, ditulis Bapak Ibu Saudaraku untuk kita memahami apa yang Allah sediakan bagi kita. Amin. Nah, kita membaca terlebih dahulu ayat 3, saudara-saudaraku, Efesus pasal 1 ayat 3. Di situ judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Amin. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan kita dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca kitab-kitab nubuatan, ketika Tuhan berurusan dengan bangsa pilihan, ya ingat Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel itu disebut apa? Disebut bangsa pilihan. Kalau kita disebutnya orang-orang pilihan. Jadi apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Bedanya adalah Tuhan itu berurusan dengan orang Israel secara bangsa. Kalau kepada kita bangsa-bangsa lain, sekarang di zaman kasih karunia ini, Tuhan berurusan ya secara pribadi. Artinya bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan secara pribadi tanpa perbedaan kepada semua orang di muka bumi ini, tanpa perbedaan bangsa, tanpa perbedaan suku, ya, ras, warna kulit, bahasa, dan sebagainya. Tuhan menyasar di dalam Injil kasih karunia Allah itu adalah pribadi lepas pribadi, ya, seorang demi seorang. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya semua orang diselamatkan. Amin. Tapi kalau kepada bangsa Israel, Tuhan selalu melihat keselamatan mereka secara apa? Secara bangsa. Jadi kalau dikatakan bangsa Israel itu selamat secara penuh,
maka mereka harus dilihat secara bangsa sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja setiap orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain, kita saat ini semuanya, saudaraku, satu dalam tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus. Dan itu bukan bangsa. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak bisa menyanyikan kita adalah bangsa yang kudus. Tidak bisa itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pernah Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Tapi kalau Rasul Petrus, ya, dalam 1 Petrus 2, Petrus mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Bisa itu ya, Bapak Ibu Saudara, dipahami. Karena ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa di dalam Alkitab hanya ada 2 gereja. Gereja itu adalah kelompok orang percaya milik Tuhan. Gereja yang pertama adalah apa? Gereja kerajaan. Itu orang Israel itu. Ya, orang Israel yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja. Kelompok yang kedua adalah gereja tubuh Kristus. Bangsa-bangsa lain itu kita. Ya, itu saudara. Bangsa-bangsa lain, rasulnya adalah Rasul Paulus. Ya, kita adalah disebut tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus, GTK. Nah, saudara, 2 program ini adalah program Tuhan yang ada dinyatakan di dalam Alkitab dan tidak boleh dicampur aduk. Amin. Kalau dicampur adukan, Bapak Ibu Saudara, itu akan menghasilkan kebingungan dan bahkan kebohongan atau bisa menjadi kesesatan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan begitu banyak aliran. Ya, begitu macam banyak aliran, denominasi, kelompok gereja, puluhan ribu. Bapak Ibu Saudara, ya, di dunia ini ada lebih dari 40.000 denominasi gereja. Ya, yang mana yang benar, Bapak Ibu Saudara? Gereja mana yang benar? Ya, semua orang akan bilang bahwa gereja kamilah yang benar. Karena apa? Karena gedungnya besar. Yang lain mengatakan gereja kamilah yang benar. Karena apa? Karena persembahannya paling banyak. Yang lain mengatakan gereja kami yang paling besar karena jumlah jemaatnya paling banyak. Yang lain mengatakan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ya gereja yang bermacam-macam di dalam Alkitab. Hanya 2. Dan saat ini gereja tubuh Kristuslah yang sedang diurusi oleh Allah. Amin. Ya, bukan gereja kerajaan sorga. Gereja yaitu yang terdiri dari orang-orang Israel sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan berkat Abraham, Ishak dan Yakub sekarang ini yang sedang diurusi oleh Allah bagi manusia. Banyakkan berdoa, Tuhan karuniakanlah kepada kami berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara tahu atau tidak, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah berkat-berkat jasmani, kemakmuran di bumi. Ya, bahwa orang-orang Israel itu memiliki janji, mereka mempunyai tanah warisan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, dan mereka tidak kekurangan. Sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen banyak yang menderita di berbagai belahan dunia ini karena kekurangan makanan dan minuman. Jadi bagaimana? Apakah janji Tuhan ada pada mereka? Kalau mengikuti perjanjian Allah ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub tentang janji kemakmuran. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara tidak heran ya gereja-gereja banyak yang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen pasti diberkati oleh Tuhan dengan segala kemakmuran, kekayaan.
Kekayaan di mana? Di tangan kirinya kemakmuran, panjang umur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak membawa berita ya kemakmuran hal-hal jasmani di dunia, tapi Rasul Paulus memberita kemakmuran kekayaan kita di dalam Kristus adalah kekayaan yang kekal. Amin. Paulus tidak membawa bangsa-bangsa lain, orang-orang percaya, untuk menaruh pengharapan kepada kekayaan yang sementara. Tidak ada Paulus mengatakan bahwa Tuhan menjamin orang-orang percaya akan selalu sehat terus. Tidak ada itu. Dia sendiri saja sebagai Rasul Tuhan berdoa minta supaya disembuhkan sakit yang ada pada tubuhnya. Apakah disembuhkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Apakah Rasul Paulus sanggup bertahan melayani Tuhan? Sanggup. Dia mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis akhir. Bahkan dia menerima mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan Hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat gereja-gereja sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya, hampir 90% mereka hanya ingin merasa nyaman di dalam hal berkat-berkat materi ya di dunia ini. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Paulus mengajarkan tadi kepada kita apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Inilah yang menjamin hidup kita untuk selalu benar di hadapan Allah. Amin. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat surgawi inilah yang menjamin, yang memberi garansi atas hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, manusia-manusia yang serakah di dunia ini karena hal-hal harta duniawi, tidak ada kedamaian satu dengan yang lain. Keluarga-keluarga yang rebutan karena warisan, ya peninggalan daripada orang tua, mereka akhirnya ya terpecah-pecah dan mereka saling membenci satu dengan yang lain yang bersaudara. Dan mereka tidak ada kasih untuk bisa menyelesaikan ya persoalan di dalam kehidupan keluarga mereka. Karena apa? Karena manusia itu dipenuhi dengan keserakahan, ingin mendapatkan lebih banyak, dan lebih banyak lagi dari orang lain. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, terjadilah kepahitan, terjadilah kebencian, ya terjadilah perpecahan, dan tidak ada kasih di antara sesama mereka. Karena apa? Karena mereka selalu memikirkan dan sudah jatuh pada keinginan duniawi yang menjauhkan mereka dari kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari kitab Efesus ini, ayat 3 inilah, Efesus 1 ayat 3 inilah yang menjadi sentral daripada pusat daripada tujuan mengapa kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, dan bagaimana seharusnya kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Untuk tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Untuk tujuan supaya kita memahami, mengerti, dan mengalami ya secara nyata bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita sudah ditebus. Yesus telah membayar lunas ya kehidupan kita yang baru. Tuhan Yesus telah mengaruniakan itu sebagai jalan hidup yang bermartabat, berharga di hadapan Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan itu betapa sangat mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita begitu mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan yang terbaik bagi kita,
yaitu berkat-berkat sorgawi yang ada di dalam Kristus Yesus yang menjadi jaminan hidup kita, ya, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Dia berikan bukan yang sementara terlebih dahulu, tapi Tuhan berikan apa? Yang kekal, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa diambil oleh si jahat, yang tidak bisa digerus oleh perubahan zaman, yang tidak bisa dipisahkan oleh maut, yang tidak bisa dijauhkan dari hadapan kita sebagai orang-orang percaya tubuh Kristus, di mana kita adalah satu persekutuan yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah mengapa kita harus terus belajar memahami siapa Rasul Paulus dan bagaimana Tuhan memanggil dia dan apa yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Saudaraku, bagaimana kita mengerti panggilan sorgawi kita? Ya, bagaimana kita memahami hubungan kita dengan Allah saat ini? Bagaimana kita mengerti saat ini membangun hubungan yang akrab bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan Yesus saat ini, saudara-saudaraku, adalah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, amin, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana berkat kita, jaminan atas hidup kita, baik di bumi maupun di sorga, saudara-saudaraku, ada pada Kristus Yesus, ada di dalam kasih karunia-Nya yang sudah kita terima oleh karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kita, di dalam diri kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dikaruniakan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebabnya mengapa kita harus mempelajari karakter daripada kitab Efesus ditujukan kepada orang-orang kudus, bukan kepada orang-orang berdosa. Ya, tidak pernah Rasul Paulus menulis kitab, surat, firman Tuhan kepada orang-orang berdosa, tapi kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan kita hidup di dalam Yesus satu kali untuk selama-lamanya secara permanen dan menikmati segala berkat rohani yang dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus Kristus menjadi milik kita bersama. Ya, untuk selama-lamanya kita akan selalu bersama-sama dengan Dia yang mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita membaca di pasal 3, coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di pasal 3, di ayatnya yang pertama, ya, pergumulan Rasul Paulus, ya, mengapa dia harus bersedia mati-matian untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, mengapa dia mau mati-matian untuk membawa berita kabar baik tentang salib Kristus ini kepada semua orang dengan segala resiko yang harus dihadapinya. Paulus katakan di ayat 1, Efesus pasal 3 ayat 1 dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini disebutkan dalam bahasa Inggris dikatakan Gentiles. Gentiles itu ya adalah orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ya, kadang diterjemahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa orang-orang yang tidak mengenal Allah? Karena memang kita dulu adalah orang yang tidak mengenal perjanjian Allah. Hanya orang Israel yang mengenal perjanjian Allah dulu. Ya,
Jadi disebut bangsa-bangsa lain itu, ya dalam Alkitab terjemahan yang lama disebut bangsa kafir. Ya, bangsa yang tidak mempunyai janji. Siapa yang mempunyai janji? Bangsa Israel. Mereka lah yang memiliki perjanjian. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau bangsa-bangsa lain itu ketika Yesus Kristus melayani di bumi, waktu perempuan Kanaan itu minta supaya anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya di Matius pasal 10, Yesus mengatakan apa? Pergilah dan jangan menyimpang. Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena apa? Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu, ya, tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak, yaitu orang-orang Israel, dan dilemparkan kepada anjing. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, bangsa-bangsa lain itu adalah disebut kelompok yang bukan pewaris. Ya. Setelah Yesus Kristus mati disalibkan, oleh darahnya mengampuni segala dosa, menguduskan kita, semua orang yang percaya kepadanya, dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Secara sempurna kasih-Nya diberikan kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan, dari bangsa manapun, dari suku manapun, tidak ada perbedaan. Semua orang yang percaya, dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh darah-Nya yang kudus. Dari situlah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus menerima wahyu rahasia dari Allah, dari Tuhan Yesus, dari sorga. Yesus berbicara kepada Rasul Paulus. Paulus sampaikan kepada semua orang tanpa perbedaan bahwa Yesus Kristus oleh darah-Nya semua dosamu telah diampuni. Amin. Segala perkara, segala beban berat telah dipikul oleh Yesus Kristus. Oleh karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah Paulus katakan, aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Yesus Kristus untuk kamu bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku, untuk apa Rasul Paulus harus menyusahkan dirinya, Bapak Ibu Saudara? Apa yang diperoleh Rasul Paulus sampai mati-matian dia, rela dia dipenjara, meninggalkan segala sesuatu, kepentingan dirinya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara harus menderita dia? Dan untuk apa saudaraku dia harus menghadapi berbagai macam masalah yang menyulitkan hidupnya, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dikejar oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tadi sudah dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam Kristus Yesus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Itulah, ya, saudara-saudaraku, sebagai roti kehidupan yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada semua orang tanpa perbedaan di mana saja, saudara-saudaraku, melalui berita Injil kasih karunia itulah roti kehidupan itu dibawa kepada semua orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan di dalamnya ada berkat surgawi yang melimpah, yang memberikan sukacita, kasih karunia, dan damai sejahtera yang selalu menyertai kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Dan Paulus katakan, aku rela dipenjarakan karena Kristus untuk kamu, orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Sekali lagi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena
Rasul Paulus ketika dia sebagai seorang yang belum diselamatkan dulu, ketika dia sebagai seorang Saulus, sebagai Farisi dan sebagai ahli Taurat, sebelum dia bertobat, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus sudah menikmati segala sesuatu, kemewahan, hidup secara duniawi. Tapi dia tidak dipuaskan oleh Tuhan. Hatinya tidak merasa puas. Dia bahkan dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan dengki kepada orang lain. Sekalipun dia mempunyai segala berkat materi, segala harta benda, segala kedudukan, kemewahan, pujian, tepuk tangan dari banyak orang yang mengikutinya, yang mengeluh-elukan dia sebagai seseorang pemimpin yang sangat luar biasa, tapi dia tidak pernah merasakan kepuasan di dalam hidupnya. Dia selalu tergoda untuk iri hati, dengki, dan benci kepada orang lain, dan dia tidak bisa mengasihi sepenuhnya orang-orang lain, tetapi dia mengasihi dirinya sendiri, dan dia menjadi orang yang sangat egois, dan dia menjadi orang yang ingin membinasakan para pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi sekarang sesudah dia menerima kasih karunia Allah, menerima anugerah Allah yang surgawi, berkat-berkat rohani yang tersimpan atau yang terpelihara di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang Rasul Paulus rela, bukan hanya memberitakan Injil dia rela, tapi rela juga dia menderita. Bahkan dia masuk penjara, dan bahkan dia harus menanggung berbagai-bagai macam hal yang tidak adil ditujukan kepadanya oleh orang-orang yang tidak percaya, hanya untuk satu hal, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, mereka semua bisa menikmati berkat-berkat surgawi yang melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka semua. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang kedua, kita lihat satu lagi. Ayatnya yang kedua, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Kepadaku. Dia tidak bilang kepada kami. Kalau Rasul Petrus tidak bisa bilang kepadaku, dia harus mengatakan kepada kami. Karena apa? Karena Petrus kelompoknya ada 12 rasul. Tapi Paulus, dia adalah satu rasul untuk satu tubuh Kristus, untuk satu iman, untuk satu baptisan, untuk satu Tuhan, untuk satu pengharapan yang surgawi. Amin. Dialah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelenggarakan, untuk menyalurkan sebagai tugas penyelenggaraan tentang kasih karunia Allah, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima hidup yang kekal, menerima keselamatan yang kekal, berikut dengan disertai oleh berkat-berkat surgawi yang melimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan yang sudah dimulai, pekerjaan Allah di dalam persekutuan kita yang kudus. Mari saudaraku, kita memberikan diri kita untuk senantiasa terlibat di dalam pelayanan ini. Amin. Mari saudaraku, kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena salib Kristus, karena darah Kristus, saudaraku, mengalir melalui pengetahuan akan kebenaran yang menjadi sumber nutrisi, yang menjadi sumber vitamin rohani yang menguatkan tubuh itu. Amin. Supaya kita selalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk beraktivitas, untuk bekerja keras, ya saudaraku, untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita yang Tuhan percayakan. Semuanya terpelihara di dalam kasih karunia Allah dan damai sejahteranya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Meneguhkan hati kami semua bahwa di dalam Yesus Kristus segala berkat rohani, berkat yang terbaik yang ditolak oleh dunia, itulah yang kami terima dan yang kami nikmati setiap hari. Berkat yang terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kami, hidup yang kekal, kepastian keselamatan untuk hidup di dalam surga bersama dengan Kristus telah menjadi milik kami. Dan kami terus termotivasi untuk memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang selalu memelihara hidup kami. Di dalam janji-Mu yang sempurna itulah kami bergantung sepenuhnya dan menyerahkan hidup kami terus diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari melalui kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah berkenan pada pagi hari ini untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk datang memuji-muji nama-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami siap melaksanakan tugas kami untuk pagi hari ini, siang hari sampai malam hari nanti. Hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan rezeki dan berkat bagi kami semua untuk mencukupi segala apa yang kami perlukan. Untuk anak-anak kami semuanya, untuk masa depan mereka. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami semua untuk selalu percaya bahwa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami sempurna adanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Sekali lagi, shalom.